Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita melakukan kegiatan observasi dalam kelas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak terkait dengan pelaksanaan observasi di dalam kelas kita nanti, Pak. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran untuk materi pagi ini, Pak? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah supaya anak memahami makna atau pengertian dari peranan politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi, sehingga anak mampu untuk mengembangkan atau mampu untuk memahami lebih jauh tentang politik luar negeri Indonesia. Baik, Pak, tujuan yang sangat bagus sekali. Terkait dengan tujuan ini, materi apa yang ingin Bapak sampaikan nanti? Materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran kali ini adalah materi tentang peranan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dalam era globalisasi. Baik. Pengembangan apa yang hendak Bapak capai dalam pembelajaran pagi ini, Pak? Pengembangan yang ingin dicapai antara lain, satu, anak bisa mengetahui politik bebas aktif luar negeri. Yang kedua, anak mampu untuk mengembangkan diri kaitan dengan politik luar negeri Indonesia. Baik, dengan tujuan dan pengembangan yang hendak dicapai tadi, strategi apa yang Bapak akan gunakan supaya materi ini bisa tercapai sesuai dengan tujuan maupun pengembangannya, Pak? Ada metode-metode yang perlu kita lakukan atau yang kita akan gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran yang kaitannya dengan politik luar negeri. Yang pertama, metode tentunya metode ceramah. Yang kedua, metode diskusi anak untuk bisa memahami atau mengumpulkan clipping atau bacaan-bacaan yang dia dapat dari pembelajaran lain. Baik, Pak, kalau begitu kita akan lanjut ke dalam kelas, Pak, untuk kegiatan kita selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak sekalian? Baik. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sama-sama sehat walafiat untuk menjalankan fungsi dan tugas kita selaku pelajar. Selaku pelajar, kita memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab sebagai pelajar dengan belajar, bukan untuk datang merusak atau bermain. Kita belajar untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Nah, pada hari ini anak sekalian, kita akan mempelajari tentang politik luar negeri yang bebas aktif pada bangsa kita. Nah, tujuan yang akan kita ingin capai dalam pembelajaran peranan politik luar negeri yang bebas aktif di Indonesia ini, tujuan pertama kita, siswa mampu menyebutkan arti kebijakan bebas aktif. Nah, kita harus memahami dan kita harus mengetahui apa itu bebas aktif, apa itu politik luar negeri, apa itu politik dalam negeri. Kesemuanya ini
tentu kita harus bisa memahaminya melalui tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Tujuan yang kedua, siswa mampu menyebutkan tujuan politik luar negeri. Apa tujuan daripada politik luar negeri yang bebas aktif? Ini perlu kita pahami, perlu kita tahu. Nah, nanti pada bab-bab berikutnya pada pendidikan Pancasila akan kita bahas tentang politik luar negeri. Politik dalam negeri ada, politik luar negeri ada, bagaimana politik di sekitar kita, bagaimana politik kepemimpinan di wilayah kita, itu harus kita pahami semua anak sekalian. Bukan artinya kita harus hanya sekedar untuk apa? Untuk datang, duduk, dengar. Datang, duduk, dengar. Bukan begitu. Tujuan kita belajar itu adalah untuk memahami apa yang diajarkan di dalam sekolah. Nah, tujuan yang ketiga adalah siswa mampu menyebutkan faktor yang menentukan perumusan politik luar negeri. Ada faktor-faktornya, bagian-bagiannya, tujuan daripada politik luar negeri. Kesemuanya ini perlu kita pahami, anak sekalian. Nah, untuk itu perlu kita berdiskusi dulu, ya. Nanti hasil diskusi anak-anak semua baru kita bahas bersama-sama. Kita cari tahu dulu selaku siswa itu, ya. Metode daripada kita lakukan ini adalah berdiskusi untuk mencari tahu, untuk memahami. Kita cari pemahaman sendiri dulu. Setelah kita bahas secara diskusi, baru kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang kita bentuk sebuah kelompok diskusi. Ya, kelompok diskusi. Nah, sekarang bisa berhadapan-berhadapan untuk kita berhadapan caranya, ya. Berhadapan untuk kita berdiskusi tentang materi yang akan kita bahas. Nanti hasil dari anak-anak sekalian baru kita bahas secara bersama-sama. Itu yang lebih cepat untuk dipahami. Hasil diskusi kita, hasil penemuan anak-anak tentang luar negeri, politik luar negeri. Kalau sudah menemukan sendiri, enak. Menemukan sendiri ketika kita tidak paham, tanyakan kepada Bapak Ibu guru untuk bisa diberikan jawaban yang baik. Nah, sekarang kelompok Bapak Reza menyebutkan arti kebijakan bebas aktif. Coba buku. Ambil bukunya. Kelompok 1. Ya. Sambil menulis. Kelompok 1 menyebutkan kebijakan bebas aktif. Kelompok 1-2. Ya. Kelompok 1-2 menyebutkan arti kebijakan bebas aktif. Kelompok 1-2. Kelompok 1, kelompok 2 menyebutkan arti kebijakan politik luar negeri. Tulis. Yang kelompok 1-2 menyebutkan arti kebijakan bebas aktif politik luar negeri. Menyebutkan dari kelompok 1-2 dulu. Kelompok 1-2 menyebutkan arti kebijakan bebas aktif. Menyebutkan arti kebijakan bebas aktif. Kelompok 3-4 menyebutkan tujuan politik luar negeri. Kelompok yang ini menyebutkan tujuan politik luar negeri. Kelompok 3-4 menyebutkan. Kenapa? Menyebutkan tujuan politik luar negeri.
menyebutkan politik luar negeri. Kelompok 4, 5, 6, 7 menyebutkan faktor yang menentukan. Menyebutkan faktor yang menentukan. Menyebutkan faktor yang menentukan perumusan politik luar negeri. Menyebutkan faktor. Sudah? Menyebutkan faktor yang menentukan perumusan politik luar negeri. Ayo kita mulai kerjakan dengan mencari jawaban-jawaban sesuai menurut apa yang sudah Anda dengar. Di TV sering disebutkan yang namanya politik luar negeri, politik bebas aktif luar negeri, faktor-faktor kebijakan politik luar negeri, itu sudah ada di TV sebetulnya. Coba anak-anak sekalian pergunakan gadget atau HP yang dimiliki begitu bagus, dimanfaatkan untuk mencari ilmu di dalamnya. Sekarang sudah ada Mbah Google yang memberikan jawaban. Tinggal digunakan untuk itu, bukan digunakan untuk yang lain lah. Lain. Paham? Ya, silakan. Sudah? Bisa memberikan contoh nanti tentang kebijakan bebas aktif, karena kita memiliki undang-undang yang penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu termasuk salah satu contoh daripada kebijakan politik luar negeri. Makanya Indonesia selalu mendukung kemerdekaan terhadap bangsa-bangsa lain. Sudah ini? Coba maju salah satu dulu sebentar aja. Maju anak. Seperti disebutkan saja. Menyebutkan arti kebijakan bebas aktif. Politik luar negeri adalah kebijakan dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang mengambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Ya, untuk kita mengakhiri daripada pembelajaran kita pada hari ini anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sudah bisa mengenal yang namanya politik bebas aktif luar negeri. Nah, dari kesemuanya ini, bagaimana perasaan anak-anak sekalian setelah mempelajari atau memahami tentang politik luar negeri? Apa saja? Bagaimana perasaannya? Senang aja. Nah, senang aja. Mungkin ada yang lain. Kesimpulan kita, pertama, kita bisa memahami satu kebijakan politik luar negeri. Yang kedua, kita mengetahui tujuan politik luar negeri. Yang ketiga, memahami faktor-faktor penentu daripada perumusan politik luar
negeri yang bebas aktif. Ya, mungkin sampai di sini dulu anak sekalian. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan kita bagi bangsa dan negara. Sekian dulu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan sesi pasca observasi setelah tadi melakukan kegiatan observasi di dalam kelas bersama Pak Suhadi, guru kelas 6 SDN Seganteng, Batu Keliang Utara, Lombok Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, baik selalu. Alhamdulillah. Bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan tadi di kelas? Alhamdulillah, lancar. Anak-anak bisa cukup antusias dalam mengikuti pembelajaran dan sudah kita lakukan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan awal siswa. Baik, Pak. Apa yang menurut Bapak sudah Bapak lakukan dengan baik? Dalam pelaksanaan pembelajaran yang sudah kami lakukan adalah keaktifan menjaga keaktifan siswa saat belajar berkelompok, dan alhamdulillah anak mampu memprestasikan hasil kerja kelompok yang dia lakukan. Begitu juga dengan proses sesuai dengan modul ajar. bahan-bahan media yang akan kami pakai dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Dari semua rencana yang tadi Bapak sudah uraikan dengan panjang lebar, apa dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan dari rencana-rencana tersebut, Pak? Dalam proses pembelajaran memangnya harus kita membutuhkan support moral, material dari semua pihak, utamanya dari pihak sekolah, lebih materialnya, medianya dan sebagainya. Itu memang harus ada kegiatan kolaborasi antara kita semua sehingga bisa terlaksana semua apa yang diharapkan dan bisa tercapai dalam proses pembelajaran di sekolah. Alhamdulillah, semoga apa yang Bapak rencanakan bisa terwujud dan berjalan lancar, dan hajat Bapak untuk berkolaborasi dengan semua pihak warga sekolah bisa terwujud ya Pak ya. Amin. Alhamdulillah. Baik Pak, cukup sekian dulu bincang-bincang kita untuk kali ini. Selanjutnya saya tunggu tindak lanjut yang Bapak mau berbuat untuk proses pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas
kegiatan kita observasi awal pada hari ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kami khususnya dan kepada kita semua teman-teman. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak. Dan besar.